teacher, apa kabarnya? Teacher yakin kita masih dalam keadaan luar biasa sehat. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan apabila pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami, karena Tuhan memberikan hikmat pengertian kebenaran kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita memasuki tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Kita memasuki pembelajaran 3 dan pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mengetahui manfaat hidup rukun. 2. Siswa mampu membuat poster. 3. Siswa mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan. Mari kita buka buku paket kita halaman 116. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu rangku alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Perhatikan gambar berikut. Seperti ini posisi anak saat bermain rangku alu. Bagaimana cara bermain rangku alu? Ayo kita pelajari. Cara bermain rangku alu, alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermain, pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu sambil menyanyi. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah pernah membuat poster, jadi pembuatan poster sudah kita lewati saja. Apa itu poster? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, dan lain-lain. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Ciri-ciri poster merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti si pembaca. Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Syarat-syarat poster: 1. Dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang.
2. Poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. 3. Bahan-bahan untuk membuat poster harus memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. 4. Bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. 5. Kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. 6. Mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar, kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun. Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Ini dia peta pikirannya, kamu dapat membacanya di dalam hati. Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Kita lanjutkan ke halaman 122, pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Tugas hari ini ada di halaman 123. Silakan lengkapi peta pikiran dari teks yang berjudul Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum. Silakan kamu tulis di buku tulismu ya. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting supaya kita dapat berdiskusi atau bertanya jawab di Zoom meeting nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus